Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PPKG yang beranggotakan, yaitu yang pertama Hana Sulistiana Alwi, yang kedua Ali Mirza Najafi, yang ketiga Muhammad Rafi Warwan, yang keempat Irsam, yang kelima Rahel Alik, yang keenam Imam Hara Ahab, dan yang ketujuh Muhammad Fahrul. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Sebelum kita beralih ke apa itu teori konstruktivisme, kita akan membahas apa itu teori-teori belajar. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan, namun bagaimana melibatkan individu secara aktif, membuat ataupun merevisi hasil belajar yang diterimanya, menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang lingkungan. Dalam proses belajar ada yang namanya teori belajar. Teori belajar dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik, salah satunya yaitu teori belajar konstruktivisme. Selanjutnya, pengertian teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna membangun dirinya sendiri. Teori pembelajaran konstruktivisme berpendapat bahwa orang menghasilkan pengetahuan dan membentuk makna berdasarkan pengalaman mereka. Dalam konstruktivisme, pembelajaran direpresentasikan sebagai proses konstruktif, di mana pelajar membangun ilustrasi internal pengetahuan interpretasi pengalaman pribadi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahel Alik. Kepada Rahel Alik, saya persilahkan. Terima kasih. Jadi materi selanjutnya adalah ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Next. Ada beberapa ciri-ciri dalam model pembelajaran konstruktivisme, yaitu pertama, mencari tahu dan menghargai titik pandang atau pendapat siswa. Yang kedua, pembelajaran dilakukan atas dasar pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, memunculkan masalah yang relevan dengan siswa. Yang keempat, pembelajaran yang menentang dugaan siswa. Yang kelima, menilai hasil pembelajaran dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Yang keenam, siswa lebih aktif dalam proses belajar karena fokus belajar mereka pada proses. Yang ketujuh, pengintegrasian pengetahuan baru yang diperoleh dengan pengalaman atau pengetahuan lama yang mereka miliki. Yang kedelapan, setiap pandangan sangat dihargai dan diperlukan. Yang kesembilan, proses belajar harus mendorong adanya kerjasama, tapi bukan untuk bersaing. Proses belajar melalui kerjasama mendukung siswa untuk mengingat pelajaran lebih lama. Yang ke-10, kontrol kecepatan dan fokus pembelajaran ada pada siswa. Yang ke-11, pendidikan konstruktivis memberikan pengalaman belajar yang tidak terlepas dengan apa yang dialami langsung oleh siswa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fahrul. Kepada Muhammad Fahrul, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tujuan teori konstruktivisme. Merangsang berpikir inovatif.
Tujuan teori konstruktivisme secara tidak langsung sebagai bentuk upaya untuk merangsang kita berpikir inovatif dan kreatif. Berpikir inovatif memang tidak mudah, butuh waktu dan proses yang panjang. Butuh waktu lama, kita harus mengumpulkan puzzle ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu. Inovasi akan lahir karena didukung adanya ilmu pengetahuan yang sudah dimilikinya. Tentu saja ilmu yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki ilmu akademis dan ilmu non-akademis. Orang yang mampu menyatukan antara ilmu akademis dan non-akademis, yang mampu mendorong melahirkan pemikiran yang inovatif dan menarik, meningkatkan pengetahuan. Ketika berbicara ilmu pengetahuan tidak melulu kita didapatkan di bangku formal, tetapi diperoleh di bangku non-formal. Bahkan saat kita bermain piknik atau sedang berkebun di halaman rumah sekalipun kita bisa menemukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat kita peroleh berdasarkan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Contoh sederhananya, si A dapat menemukan ilmu baru saat keluar dari rumah, sementara si B tidak mendapatkan ilmu apapun saat keluar dari rumah. Jadi dapat tidaknya ilmu pengetahuan tergantung dari kemampuan, keinginan, dan sensitivitas kita terhadap lingkungan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Rahel Alik. Kepada Rahel Alik, saya persilahkan. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah menemukan hal-hal baru. Teori konstruktivisme bertujuan untuk membantu kita untuk mengekspor dan menemukan hal-hal baru dengan cara kita masing-masing tanpa harus berpengaruh pada definisi orang lain dalam bentuk apapun itu. Keempat, membentuk keahlian sesuai dengan kemampuannya. Sadar atau tidak sadar, teori konstruktivisme tidak lain mengarahkan kita untuk menemukan keahlian sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Seseorang yang awalnya tidak memiliki ketertarikan di dunia menulis, setelah mempelajari tentang kelebihan tulis menulis, mendorong orang tersebut ingin menjadi penulis. Yang kelima, mendorong berpikir mandiri. Tujuan teori konstruktivisme yang terakhir mendorong kita berpikir lebih mandiri dan out of the box. Setidaknya, orang-orang yang memahami betul akan esensi ilmu pengetahuan menjadi lebih terbuka hatinya dan lebih berpikir dewasa. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali Mirza Najafi. Kepada Ali Mirza, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah manfaat belajar konstruktivisme. Yang pertama, memberikan kepada pembelajar bisa mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Manfaat belajar teori konstruktivisme tidak lain adalah membantu mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Tidak dapat dipungkiri selama kita belajar, pasti ada kesulitan. Nah, kesulitan yang mencoba untuk dipecahkan. Yang kedua, memberikan pengalaman baru terhadap gagasan yang dimilikinya. Manfaat yang cukup besar, yaitu kamu akan memperoleh hal-hal baru, pengalaman baru, dan suasana yang baru terhadap gagasan yang kita temui. Yap, setiap orang pasti memiliki gagasan. Sifat gagasan itu sendiri bersifat dinamis, dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan seiring pengalaman dan pengaruh kemampuan berpikir kita terhadap segala hal. Yang ketiga, mengajak seseorang berpikir tentang pengalamannya. Teori konstruktivisme secara tidak langsung mengarahkan kita pada sesuatu yang baru. Hal-hal yang baru dan menarik inilah yang mengantarkan kita menemukan pengalaman baru dan menemukan perasaan baru. Nah, setidaknya teori konstruktivisme ini akan mengajak kita berpikir tentang pengalaman yang sudah pernah dialami menjadi sesuatu hal yang lebih sentimental dan lebih bermakna. Yang selanjutnya, memberi kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan.
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa sifat gagasan setiap orang bersifat dinamis. Nah, teori konstruktivisme ini akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan lama ke gagasan baru, berdasarkan alasan logis. Sementara alasan logis tidaknya tergantung dari sensitivitas dan kepekaan otak dan perasaan kita terhadap sesuatu yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya, tahapan-tahapan konstruktivisme. Yang pertama, peserta didik didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Bila perlu, guru memancing dengan pertanyaan problematik fenomena yang sering dijumpai sehari-hari oleh peserta didik dan mengaitkannya dengan konsep yang akan dibahas. Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan dan mengilustrasikan pemahamannya tentang konsep tersebut. Tahap kedua, peserta didik diberi kesempatan dan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Secara keseluruhan dalam hidup ini akan terpenuhi rasa keingintahuan peserta didik tentang fenomena dalam lingkungannya. Tahap ketiga, peserta didik melakukan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasi peserta didik, ditambah dengan penguatan guru. Selanjutnya, peserta didik membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. Tahap keempat, guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan maupun pemunculan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu dalam lingkungan peserta didik tersebut. Ya, saya serahkan ke moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irsam. Kepada Irsam, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori konstruktivistik. Kelebihan teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, dalam aspek berpikir, yakni pada proses pembinaan pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menemukan ide, dan membuat keputusan. Yang kedua, dalam aspek kefahaman, seorang murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam sebuah situasi. Yang ketiga, dalam aspek mengingat, yakni terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan mengingat lebih lama konsep. Melalui pendekatan ini, murid dapat meningkatkan kepahaman mereka. Yang keempat, dalam aspek kemahiran sosial, yakni kemahiran sosial yang diperoleh apabila seorang murid berinteraksi dengan teman, kelompok kerja, maupun dengan guru dalam proses dapat ilmu pengetahuan maupun wawasan baru. Berikutnya, kekurangan teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik memiliki kekurangan atau kelemahan, yakni yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuannya, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Yang ketiga, situasi dan konsep setiap sekolah tidak sama, sehingga karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Berikutnya, meskipun guru hanya menjadi motivasi dan media proses belajar, tetapi guru di samping memiliki kompetensi di bidang itu harus memiliki
perilaku yang elegan dan aktif sebagai spirit bagi anak sehingga diperlukan belajar yang sesungguhnya, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dan terakhir, dalam proses belajar di mana peran guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang begitu mendukung. Siswa berbeda persepsi satu dengan yang lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada presentasi kali ini yaitu konstruktivisme adalah teori tentang bagaimana pelajar membangun pengetahuan dari pengalaman yang unik untuk setiap individu. Teori pembelajaran konstruktivisme berpendapat bahwa orang menghasilkan pengetahuan dan membentuk makna berdasarkan pengalaman mereka. Dua konsep kunci dalam teori pembelajaran konstruktivisme yang menciptakan konstruksi pengetahuan baru individu adalah akomodasi dan asimilasi. Konstruktivisme sebagai pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan siswa membangun pengetahuannya dari pengalaman yang didapatkan sehingga pendekatan ini memungkinkan efektif dalam pembelajaran sains. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.